Ada yang disampaikan Pak Yakut? Enggak ada. Ditahan ya Pak? Ditahan ya Pak Yakut? Mohon izin ya. Saya masuk dulu ya. Saya masuk dulu ya Itim ya. Siap ditahan ya Pak Yakut? Saya masuk dulu sih. Menteri Agama periode 2020-2024, Yakut Kaumas kembali memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Selasa 16 Desember siang. Setibanya di gedung KPK, Yakut terlihat tergesa-gesa untuk bergegas memasuki lobi. Tak banyak kata yang dilontarkan oleh Yakut saat dihadang oleh awak media yang sudah menunggu. Yakut yang didampingi oleh juru bicara dan tim kuasa hukumnya itu hanya memohon izin agar bisa memasuki gedung. Setelah memasuki lobi, Yakut kemudian mengisi buku tamu dan menuju lantai 2 untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan ini dilakukan karena penyidik KPK telah mengantongi sejumlah temuan baru. Temuan mencakup hasil pengecekan fisik dan pencarian bukti di Arab Saudi, serta hasil ekstraksi data dari telepon genggam milik Yakut yang disita saat penggeledahan di Jakarta Timur. KPK juga akan mendalami hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menemukan adanya penyimpangan pemberangkatan 4.531 jemaah yang tidak sesuai ketentuan dan diduga membebani keuangan haji hingga ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, kedatangan Yakut ke KPK telah dikonfirmasi oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Budi menyatakan bahwa pemeriksaan hari ini sangat krusial untuk melengkapi berkas penyidikan terkait dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Adapun pemeriksaan Yakut adalah untuk mendalami kebijakan pembagian tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah. Lembaga antiraswa ini juga turut menyoroti adanya diskresi yang membagi kuota dengan komposisi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Padahal, jika merujuk pada aturan yang berlaku, alokasi harusnya diprioritaskan untuk haji reguler sebesar 92%, sedangkan haji khusus hanya 8%. Akibat diskresi ini, kuota haji khusus yang dikelola Biro Travel atau PIHK melonjak drastis dari jatah 1.600 menjadi 10.000. Hingga saat ini, KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi tersebut mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Sebelumnya, Yakut pernah dipanggil KPK untuk diperiksa pada Senin 1 September 2025. Kala itu, Yakut dicecar 18 pertanyaan terkait kuota haji 2024. Namun ia tak membeberkan materi pertanyaan yang dilontarkan penyidik padanya. Terkait kasus ini, KPK mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Mereka adalah Yakut, kemudian ex-staf sus Yakut yaitu Isfah Abidul Aziz, dan pengusaha Biro Perjalanan Haji dan Umrah Fuad Hasan Masyur. Pak Yakut. Ada yang mau sampaikan Pak? Sama-sama. Iya Pak, ada yang mau sampaikan Pak. Ada yang disampaikan Pak Yakut? Enggak ada. Siap ditahan ya Pak? Ditahan ya Pak Yakut? Mohon izin ya. Saya masuk dulu ya. Saya masuk dulu ya Itim ya. Siap ditahan ya Pak Yakut? Saya masuk dulu sih. Siap ditahan ya Pak? Pak Yakut, siap ditahan ya Pak Yakut?
Pak Yakut, ada yang mau sampaikan Pak? Sama-sama. Iya Pak, ada yang mau sampaikan Pak? Ada yang disampaikan Pak Yakut. Enggak ada. Siap ditahan ya Pak. Ditahan ke Pak Yakut. Mohon izin ya. Saya masuk dulu ya. Saya masuk dulu ya izin ya. Siap ditahan ke Pak Yakut. Saya masuk dulu izin. Siap ditahan ya Pak. Mohon siap ditahan ke Pak Yakut. Pak Yakut, ada yang mau sampaikan Pak? Sama-sama. Iya Pak, ada yang mau sampaikan Pak? Ada yang disampaikan Pak Yakut. Enggak ada. Siap ditahan ya Pak. Ditahan ke Pak Yakut. Mohon izin ya. Saya masuk dulu ya. Saya masuk dulu ya izin ya. Siap ditahan ke Pak Yakut. Saya masuk dulu izin. Siap ditahan ya Pak. Mohon siap ditahan ke Pak Yakut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.